buku, papan tulis, PowerPoint, dan proyektor. Dahulu kala, semua guru mengajar dengan damai. Namun semua itu berubah ketika virus corona menyerang. Hanya murid yang menguasai laptop, tablet, smartphone, dan browser yang bisa bertahan menghadapi semuanya. Saya suatu kali menemukan murid SMP K5 BPK Penabur Bandung bisa melakukan. Mari kita mulai pembelajaran ini. Kelas 9, Informatika, The Master of Browser. Oke guys, jadi di pelajaran kali ini kita akan mengikuti wasiat dari Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu kalian harus belajar menguasai tips dan trik browsing dengan efektif di Google Chrome. Soalnya kalian butuh banget ya. Selama PJJ, kalian kan diharapkan untuk belajar secara mandiri, jadi kalian harus sering browsing tuh. Jadi saya akan kasih beberapa tips dan trik menguasai Google Chrome. Oke? Kita mulai guys. Tips pertama, selalu sign in Google account kamu. Nih, kamu udah tahu ya caranya ya. Untuk kamu masuk Google Chrome, kamu double klik, kamu buka ya. First things first, kamu harus login. Nah, di sudut kanan atas itu biasanya ada bulatan kosong gitu, kamu klik dan kamu login. Kenapa sih perlu login? Biar gini, biar semua yang kamu cari ya, situs-situs yang biasa kamu kunjungi di gadget manapun, gadget Google manapun yang kamu masuki, kamu bisa akses situs-situs itu. Jadi kamu nggak usah susah-susah cari domainnya lagi, cari alamatnya lagi, nggak usah. Soalnya udah ada historinya, dan biasanya udah mulai di most recent search gitu. Jadi kamu bisa mencari browsing dengan cara yang lebih cepat dan efektif gitu. Oke guys, jadi rahasia dari browsing cepat dari data yang sudah tersimpan ini adalah cookies, bukan kue tapi cookies form ya. Form yang diberikan oleh semua situs yang kamu kunjungi. Jadi setiap kali kamu mengunjungi sebuah situs, saya ambil contoh, saya mengunjungi goal.com ya. Setiap kamu masuk, pasti semua situs itu akan memberikan penawaran. Kita ngasih cookies nih, kamu mau accept nggak gitu. Cookies ini apa? Cookies ini sebenarnya data dari kecenderungan browsing kamu gitu. Jadi kalau kamu masuk goal.com kayak saya nih, terus ngelihatnya beritanya Liverpool melulu nih, terus saya ambil cookiesnya, goal.com-nya bakal simpen kecenderungan browsing saya di akun saya. Jadi setiap kali saya browsing di HP atau di laptop, pasti yang muncul duluan banyaknya berita Liga Inggris atau Liga Liverpool gitu guys. Itu cookies ya. Cookies ini oke banget kalau kamu terus-terusan browsing di akun kamu atau gadget kamu sendiri gitu. Cuman bahayanya gini, kalau misalnya kamu suka ganti-ganti gadget dan pakai gadget orang tua misalnya, kalau kamu tidak mau kecenderungan browsing kamu mengganggu orang tua, karena biasanya kamu suka lihat bola, nanti kalau orang tua buka HP suka ada iklan bola gitu. Jadi kalau kamu nggak pengen mengganggu orang tua, cookiesnya bisa dihapus kok gitu. Caranya itu ya, yang bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat, kalian klik titik 3 di sudut kanan atas Google Chrome, masuk ke settings ya, dan di situ ada privacy and security. Di sana ada cookies ya, cookiesnya bisa kamu remove all gitu. Itu bisa dilihat semua kecenderungan browsing kamu yang udah disimpan sama situs-situs yang udah pernah kamu kunjungi gitu. Itu bisa dihapus. Jadi begitu kamu browsing lagi ya nggak ada data. Jadi Google Chrome nggak tahu kamu biasanya browsing apa gitu. Jadi kamu mulai dari nol lagi. Tapi kalau kamu mau browsing dengan cepat, cookies ini sangat membantu. Oke, sekarang kita langsung ke tips kedua, yaitu rajin-rajinlah menghapus cache. Ya, cache ini apa? Cache ini adalah bayangan dari situs yang biasa kamu kunjungi gitu. Jadi untuk menunjang performa browsing kamu biar lebih cepat, biasanya Google Chrome itu atau semua browser mendownload gambar-gambar atau tulisan di situs yang sering kamu kunjungi gitu. Itu jadi semacam bayangan. Jadi waktu kamu buka situsnya lagi, sebenarnya nggak semuanya ngambil dari internet. Ada yang ngambil dari cache ini. Cache ini disimpan di mana? Di hard drive gitu guys. Nah ini sering kejadian kalau kalian buka sekolah atau buka Google Form ya, terus kalian mau login, mau masukin data, tapi error. Nah biasanya kan dikasih tahu sama guru-gurunya clear history dulu.
itu sebenarnya bukan clear history, tapi clear cache gitu. Karena bisa aja situs yang lagi kalian lihat ya, sekolah atau Google Form, itu sebenarnya bukan situs yang sebenarnya, tapi kamu lagi lihat cache gitu. Jadi kamu lagi lihat situs tampilannya yang disimpan sama memori kamu waktu kamu terakhir mengunjunginya minggu kemarin misalnya. Jadi sebenarnya udah diupdate itu si situsnya, tapi kamu nggak bisa lihat soalnya kamu lagi lihat bayangannya gitu. Makanya ini harus dihapus secara reguler atau teratur guys. Caranya yuk kita lihat. Oke, pertama waktu kamu buka Google Chrome ya, kamu seperti biasa klik titik 3 yang ada di sudut kanan atas. Di situ kamu pilih menu namanya History. Nah, di History ini kamu klik Clear Browsing Data. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang mau bisa kamu hapus nih. Kamu pilih yang ketiga, ya itu kamu bisa lihat. Ya, itu Cache Image and Files. Ya, itu lumayan membebani hard drive juga. Oke, itu bisa dihapus. Jadi, setiap kali kamu buka browser, itu ada tampilan yang terbaru. Gitu. Oke guys, tips ketiga adalah keyword dan type of files atau tipe file ya. Jadi gini, untuk mencari sesuatu di search engine atau mesin mencari kayak Google, tentunya kita butuh yang namanya keyword ya atau kata kunci. Saran saya pakai kata kuncinya bahasa Inggris karena sumbernya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita ketikkan begitu aja, kayak misalnya saya cari corporate responsibility ya, saya ketik itu aja, yang muncul adalah kalimat-kalimat panjang yang asal ada corporate sama responsibility-nya, bener nggak? Tapi coba kalau saya pakai tanda kutip, yang akan dimunculkan bukan kalimat asal yang cuma ada corporate atau responsibility-nya, tapi benar-benar dua kata itu, corporate responsibility yang muncul. Ya, jadi tanda kutip ini berguna untuk benar-benar memberikan perintah ke Google nih, saya benar-benar mau cari katanya ini, bukan kalimat yang asal ada kata ininya doang, gitu. Jadi kalian kalau pakai tanda kutip itu sangat berguna, gitu. Nah, berikutnya kalian harus tahu tipe-tipe file yang kalian butuhkan. Misalnya kalau kalian cari gambar yang gede, kalian di keywordnya tambahin wallpaper. Ya, kalau cari gambar yang transparan belakangnya PNG. Kalau cari gambar bergerak, GIF. Itu. Jadi file-file yang akan muncul adalah benar-benar file yang kalian butuhkan, gitu guys. Nih contohnya ya, saya mau cari wallpaper tentang berdoa. Saya langsung aja ketik prayer wallpaper HD gitu. Jadi begitu saya cari gambarnya, yang muncul adalah gambar-gambar dengan resolusi tinggi. Karena saya memang carinya wallpaper kan buat jadi latar di PowerPoint gitu. Itulah rahasianya kenapa PowerPoint saya enak dilihat gitu guys. Jadi boleh juga dipakai sama kalian ya. Jadi langsung aja carinya wallpaper gitu. Jadi kalian nggak wandering around, kalian nggak buang-buang waktu. Ketik berdoa, pose berdoa, terus dicari satu-satu, nggak, langsung aja prayer wallpaper HD gitu. Sesuai kebutuhan. Kalau mau cari GIF, gini, langsung misalnya master GIF. Jadi yang akan dia munculkan ya tipe-tipe file GIF, yaitu gambar bergerak, video yang singkat yang biasanya diulang-ulang. Biasanya buat video lucu sih ini ya. Buat teman-teman yang YouTuber nih, butuh banget yang kayak gini GIF nih. Dan banyak banget gitu. Jadi kalian nggak capek-capek cari animasi bergerak yang pendek yang bisa diulang-ulang nggak. Nama tipe filenya GIF gitu. Oke ya. Kalau PNG contohnya gini. Ini biasanya kalian butuh kalau bikin video juga sih ya. Biar lebih butuh gambar yang belakangnya transparan gitu. Nah, biasanya munculnya gini. Dan saran saya carilah gambar yang latar belakangnya putih, bukan yang gambar kotak-kotak, karena yang gambar kotak-kotak memang PNG tapi biasanya nggak transparan. Kalau kalian klik yang putih nih ya, dia hasilnya benar-benar transparan guys, kayak gitu. Oke, cukup membantu ya. Oke guys. Oke, tips keempat adalah safety check. Jadi kalau kalian browsing nih ya, kalian kan sering masuk media sosial tuh. Nah, keluhan terbanyak dari anak muda yang sering main medsos adalah, "Sir, akun saya dihack." Sebenarnya kalian bisa cek di Google Chrome dengan mudah. Kalian klik titik 3 di sudut kanan atas, klik settings, dan itu ada safety check guys. Kalau kalian klik check now, nanti Google akan menjalankan serangkaian pemeriksaan gitu. Yang diperiksa banyak, ada extension dan password. Misalnya ada orang yang terus dia mencoba login ke akun medsos kalian di gadgetnya dia, itu Google akan langsung ngasih notifikasi nih pernah ada yang nyoba masuk ke akun kamu nih, tapi kayaknya bukan kamu gitu. Jadi kalian bisa mengambil tindakan di situ, entah ganti password atau gimana. Oke.
Oke, tips kelima guys adalah shortcuts. Shortcut menggunakan tombol keyboard ya, jadi kalian bisa browsing dengan lebih cepat lagi. Yang pertama, Ctrl T ini untuk membuka tab baru. Daripada klik tambah tab, langsung aja Ctrl T. Mau ditutup, Ctrl W ya, itu langsung tutup tab yang lagi kamu buka. Ctrl Shift T itu untuk buka tab yang sebelumnya kamu tutup. Dan ada lagi nih, misalnya kalian udah browsing asik banget, terus buka banyak tab ya ceritanya. Terus kalian satu kali pengen cari data yang tadi nih kalian buka, cuma lupa tabnya yang mana ya. Pencet aja Ctrl plus nomor. Misalnya mau ke tab keempat, Ctrl 4. Tab ketiga, Ctrl 3 gitu guys. Oke. Terus keenam adalah gunakan Task Manager. Jadi kalau kalian lihat di sini, titik 3 lagi, terus More Tools, di situ ada Task Manager. Kalian bisa lihat app mana yang paling banyak makan data dan bisa kalian tutup aja kalau memang lagi pengen menghemat data gitu guys. Oke, tips ketujuh adalah memanage atau mengatur autofill. Nah, ini buat teman-teman yang suka keluar masuk medsos. Biasanya kita males ya ngetik lagi username, ngetik lagi password, jadi kita klik aja remember me gitu. Tapi ini bahaya, kenapa? Kalau kalian pakai gadget orang lain. Inilah yang bikin akun kalian sangat rawan di hack gitu. Ya, jadi selain jangan remember kalau di gadget orang lain, kalau udah telanjur remember, ingat setiap kali beres browsing, klik titik 3, klik settings lagi, klik autofill. Di situ ada menunya ya. Di situ bakal dikasih lihat password mana aja yang udah kalian simpen gitu, dan di situs mana aja. Dan itu bisa di clear guys. Bisa dihapus semua, bisa di remove. Jadi orang lain yang pakai gadget itu sesudah kalian nggak bakal tahu password kalian gitu ya. Oke. Tips ke-8, memblok sebuah frase untuk mempermudah pencarian. Misal saya lagi buka goal.com, ini pakai HP ya. Terus saya tertarik sama berita pertama. Ini Manchester United katanya mau beli Dembele. Saya bingung nih, Dembele siapa nih Dembele? Daripada saya buka tab baru, saya ketik Dembele, mendingan saya blok aja Dembelenya. Terus saya web search, ya muncul deh si Dembelenya. Jadi lebih cepat kan, lebih hemat data juga ya guys ya. Oke, tips ke-9 yang terakhir adalah using light mode atau menggunakan mode light. Ini buat pengguna Android atau pengguna HP only. Ini bakal save banyak banget paket data kamu, apalagi kamu tergantung sama kuota ya. Jadi tiap kali kamu buka situs, kamu scroll ke atas, nanti ada titik 3 lagi, kamu klik lagi settings, dan di situ ada di bawah ada light mode. Kalau kamu klik dan aktifkan, itu bakal nge-save kamu banyak banget data ya, sampai megabyte malah. Oke. Jadi semoga tips-tips ini membantu kamu dalam browsing lebih efektif lagi dan paket data kamu bisa di-save lebih banyak lagi. Oke? Thank you guys.